Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa kembali di dalam arahan untuk komsel pada minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena pada hari Jumat tanggal 2 April kita akan bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus bersama komsel. Oleh sebab itu sepanjang minggu ini semua komsel kita akan alihkan kepada hari Jumat. Kita akan bersama-sama merayakan kematian Tuhan Yesus bersama penatua, bersama pengawas area, dan tentu dengan pemimpin komunitas sel di mana Bapak, Ibu, Saudara ada. Hari ini sebelum kita menjelang hari yang spesial itu, ada beberapa firman yang kita renungkan sebagai persiapan. Mengapa Yesus mau turun dari surga ke dunia ini, menjadi manusia, hidup sebagai manusia, bahkan pada akhir hidupnya dia mati disalibkan. Ada ayat yang Tuhan ingatkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Firman ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah begitu besar akan manusia yang ada di dalam dunia ini. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan mengasihi seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi setiap kita perlu meresponi keselamatan itu secara pribadi. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Tuhan Yesus datang oleh karena Tuhan mengasihi isi dunia ini dan Dia ingin menyelamatkan setiap kita daripada hukuman kekal. Yang kedua, mengapa Yesus pada akhir pelayanannya, pada akhir hidupnya, Dia harus mati dengan cara disalibkan? Saya akan bacakan di dalam Lukas 24 ayat 7 dan 26. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kematian Yesus di atas kayu salib sudah dinubuatkan para nabi. Dan kita bersyukur Yesus sebagai anak Allah, Dia taat kepada apa yang menjadi rencana Bapa dan apa yang sudah dinubuatkan. Dia rela mati secara terkutuk, yaitu di atas kayu salib, menggenapkan semua nubuatan tentang hidupnya dan kematiannya. Hal yang ketiga yang kita mau renungkan sebagai persiapan, yaitu ketika Yesus mati disalib, ada hal yang luar biasa terjadi. Bahkan alam memberi kesaksian bahwa Dia bukan manusia biasa. Saya bacakan di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Jadi kita melihat peristiwa ketika Yesus disalib, bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah di mana Yesus disalib sampai jam 3. Dan hal-hal yang luar biasa juga terjadi di bait suci, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, Dia bukan mati oleh karena salib itu sendiri,
tetapi dia sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang empunya kehidupan. Dia menyerahkan nyawanya, lalu dia mati. Ketika kepala pasukan yang menjaga, yang melihat apa yang terjadi, ya, tanpa Yesus berkata apapun, kepala pasukan melihat dan percaya, lalu memuliakan Allah. Bahkan dia bersaksi, sungguh orang ini adalah orang benar. Hari-hari ini biarlah kita terus merenungkan betapa kasih Tuhan untuk setiap kita, bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia hidup seperti kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita alami di dalam dunia ini, biarlah kita percaya dan dikuatkan bahwa Yesus pernah mengalaminya karena dia pernah menjadi manusia. Dan di dalam akhir hidupnya, untuk menebus semua dosa kita, Yesus rela mati secara terkutuk, yaitu disalibkan, untuk menebus setiap dosa kita. Kita juga bersyukur kita telah dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman kekal. Dan Tuhan menjanjikan setiap kita yang percaya tidak akan dihukum. Setiap kita yang percaya dan tetap taat kepada Dia, tentu kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dari apapun yang kita alami di dunia ini. Mari kita bersama-sama terus merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita dan menghargai serta berjalan di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Dan jadilah berkat dan jadilah saksi dimanapun kita berada untuk menyaksikan bahwa ada Allah yang mengasihi dunia ini. Biarlah kita juga menjadi pembawa kabar sukacita ini kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hari yang luar biasa, memperingati hari kematian Yesus pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.